Benarkah nama saya Muhammad Maulana Fariza selaku ahli gizi yang bertugas pada hari ini? Apakah benar dengan Ibu S? Iya benar. Bagaimana kondisi Ibu hari ini? Kaki saya masih terasa nyeri, terus juga badan saya agak terasa panas. Baik Ibu, saya memahami kondisi tersebut. Pasti membuat tidak nyaman ya. Tujuannya konseling ini adalah membantu memperbaiki pola makan Ibu agar membantu proses penyembuhan luka dan mengontrol gula darah. Apakah Ibu bersedia untuk diskusi sebentar? Semoga saya bersedia. Baik Ibu, dari hasil pengukuran antropometri itu berat badan Ibu sebesar 54 kg. Untuk tinggi badannya di sekitaran 148 cm dengan IMC-nya 24,7 meter kuadrat, yaitu masih tergolong normal tapi cenderung beresiko Mas ya. Nah, baik, untuk nafsu makan Ibu akhir-akhir ini gimana? Lagi ada turun sih. Agak sehari makan bisa berapa kali? Sehari kadang 3 sampai 2 kali sehari. Untuk lauknya biasanya apa aja ini? Kalau misalnya dia lauk proteinnya ini. Saya biasanya seringnya itu makan tahu, tempe. Untuk sayur buahnya Sayurnya sering sayur sering. Cuma kadang kalau untuk buah itu saya jarang makan. gimana ya? Iya jarang. Nah, dari hasil pemeriksaan ini asupan Ibu kan masih kurang makannya, gula darahnya juga tinggi, terus Ibu mengalami anemia juga dan juga sedang penyembuhan luka. Nah, itu yang membuat nafsu makan Ibu menurun. Nah, jadi di sini kita akan membuat. Nah, Ibu, jadi di sini Ibu ini terkena yaitu penyakit diabetes mellitus, yaitu merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi, hiperglikemia. Itu terjadi karena kelainan sekresi insulin Ibu, yaitu kerja insulin atau turunnya bisa jadi. Nah, untuk tanda gejalanya di sini itu ada gejala klasik 3P, yaitu poliuria, yaitu sering buang air kecil, terus polidipsia, yaitu sering haus, terus juga ada polifagia, yaitu sering lapar. Nah, untuk gejala lainnya itu berat badan ini turun, terus cepat sudah lelah, terus luka sulit sembuh, dan penglihatan mulai kabur. Nah, penyebabnya itu bisa jadi dari obesitas, itu terus dia tinggi lemak, terus ada tinggi natriumnya juga, kayak garamnya terlalu berlebihan itu, terus rendah serat makan itu kayak kurang ini tadi, kurang suka buah kan, jarang makan sayur juga kan. Nah, itu kurangnya aktivitas fisik, terus juga tinggi gula itu. Nah, dari ini kita bisa atur pola makannya Ibu, yaitu pola makan pemberiannya yaitu 3 kali makan utama, pagi, siang, malam. Terus dimakan, terus kita juga kasih 3 kali makan ringan juga di pagi, sore, malam. Intervalnya itu di antara 3 jaman ya, untuk makan pagi ke siangnya ya. Nah, untuk pelaksanaannya dan pencegahannya itu bisa dengan obat atau insulin sesuai anjuran dokter, terus cek gula darah rutin, terus aktivitas fisiknya Ibu minimal 30 menit per hari. Itu bisa kayak lari, apa yang tidak memberatkan Ibu lah namanya. Terus jaga berat badan ideal. Untuk pencegahannya pola makan yang sehat, yaitu pola makannya jangan makan tahu tempe, diimbangi Bu dengan sayur, buah, meskipun itu enggak suka tapi bisa dikombinasikan, buahnya itu enggak buah utuh asli, bisa dibuat jus atau apa gitu. Terus rutin olahraga Ibu. Nah, terus ada yang hindari rokok dan alkohol. Nah, terus selalu sering screening gula darah secara berkala ya Bu. Nah, untuk contoh menu seharinya di sini nih ada makan paginya nasi merahnya 100 gram, yaitu setengah centong. Terus ada telur rebus 1 butir, tumis bayam dan wortel. Sedikit minyaknya itu menggunakan minyak ini kelapa itu, bukan kelapa sawit. Terus tehnya ini bisa tanpa gula.
Terus untuk selingan paginya itu ada satu buah apel ukuran agak sedang. Terus dimakan siangnya ada nasi putih 100 gram sampai 150 gram. Itu mungkin satu centong satu sampai dua centongan dulu. Terus ada ikan panggang atau pepes ikan. Untuk sayurnya ini ada sayur bening. Nah, diisinya ini ada bayam atau bisa labu siam ibu. Terus ada tahu tempe yang ibu suka tadi kan, satu potong aja bu, jangan banyak-banyak nanti. Untuk selingan sorenya yaitu biskuit gandum 3 keping dan satu buah pisang. Untuk makan malamnya di sini ada nasi merah 100 gram tadi, terus ditambah ayam tanpa kulit. Nah, terus ada itu bisa ayamnya itu jangan digoreng bu, bisa direbus atau dipanggang. Nah, terus ada tumis brokoli dan wortel. Nah, untuk selingan malamnya kita ini ada susu rendah lemak tanpa gula atau susu khusus diabetes lagi, minimal 1 gelas. Ya. Untuk makanan yang dianjurkan di sini kan pada diet DM ini ada sumber karbohidrat kompleknya itu di sini ada nasi, roti, mie, kentang, ubi, sagu. Terus untuk sumber proteinnya rendah lemak itu ada ikan, ayam tanpa kulit, susu sekim, tempe tahu, kacang-kacangan. Terus pengolahannya ini dengan cara direbus, dikukus, dipanggang dan ditumis. Jadi untuk digoreng itu bisa, tapi menggunakan minyak kelapa tapi dengan takarannya sedikit ibu. Nah, untuk makanan yang tidak boleh yang dibatasi lah. Untuk pada pasien diet ini, diabetes ini, yaitu ada gula pasir, madu, selai, atau jam, kue-kue manis, cake, dendeng manis, gula jawa, sirup, susu kental manis, dodol, kecap manis. Untuk kecap asin itu ada petis, saus tomat, magi, bumbu-bumbu instan dan lain-lainnya. Untuk makanan yang berlemaknya ini kayak cake, fast food, goreng-gorengan itu dibatasi ya. Untuk tinggi natriumnya ini kayak ikan asin, telur asin, makanan yang diawetkan itu jangan berlebihan karena kita lagi untuk rendah garam kan. Untuk menjelaskan tadi, apakah ada yang ditanyakan itu? Berarti kalau goreng-gorengan itu pokoknya cuma dibatasi ya? Iya, untuk goreng-gorengan kan kalau bisa jangan dibatasi bu, ya. Atau bisa dikurangi lah ya. Oh iya. Lebih makan kayak lebih di cara masaknya direbus atau dipanggang gitu. Ya akan mungkin saya akan terapkan beberapa hari ke depan. Kalau saya masih agak sedikit kesulitan mungkin nanti saya bisa menghubungi ke bapaknya. Oh, tarik dulu. Apakah ada yang bertanya ibu? Cukup sih kalau dari saya. Terima kasih ibu. Semoga kondisi membaik. Terus kita jadwalkan kontrol kembali ya ibu. Terima kasih ibu.